Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Ayo buka Alkitab kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai 21. Matius pasal 12 ayat 15b sampai 21. Sudah menemukan semuanya? Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Adik-adik, ketika manusia jatuh di dalam dosa, yaitu pada masa Adam dan Hawa dulu, Tuhan sudah menjanjikan seorang penyelamat bagi manusia, supaya manusia tidak hidup dalam hukuman yang kekal, tetapi mereka bisa beroleh kehidupan yang kekal. Dan janji itu terus diulang oleh Tuhan kepada manusia melalui nubuatan para nabi. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi di dalam kitab Perjanjian Lama ya, di situ banyak sekali nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh para nabi tentang Sang Juru Selamat. Orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah Sang Mesias, seorang penyelamat yang dinanti-nantikan. Dan semuanya itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membaca dari awal kitab Matius bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semuanya persis seperti apa yang sudah dituliskan oleh para nabi. Dia lahir di Bethlehem, kemudian dia harus pergi ke Mesir, dan pada akhirnya dia menetap di Nazaret. Semuanya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan ayat yang sekarang kita baca demikian pula adalah penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya. Tuhan Yesus tahu bahwa dialah Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia memerintahkan orang-orang itu untuk tidak menceritakan apa yang sudah dia lakukan, mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, dia bebaskan orang dari ikatan setan, ya banyak sekali ya mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak berkenan supaya orang-orang itu menceritakan kepada banyak orang, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa anak Allah yang maha tinggi tidak akan terdengar suaranya di jalan-jalan, tetapi dia akan dimuliakan pada waktunya nanti. Nah, adik-adik, bersyukur ya kita punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang menggenapi janjinya dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari segala dosa-dosa kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan benar bahwa Yesus Kristuslah Juru Selamat yang dijanjikan Allah bagi semua manusia. Itu bisa kita lihat dari digenapinya semua nubuatan-nubuatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi, percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, karena memang dialah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang Tuhan janjikan untuk menebus dosa setiap umat manusia. Sampai pada akhirnya nanti, sampai Tuhan Yesus mati di salib, semuanya sudah dituliskan dan semuanya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan membaca ya di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya dari kitab Matius ini dan dari kitab Injil yang lainnya, bagaimana sampai pada akhir hidup Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa dialah Juru Selamat yang dijanjikan, penggenapan dari apa yang sudah dijanjikan Allah sejak
manusia jatuh dalam dosa. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita yang menolong kita dan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita boleh selamat, kita memperoleh hidup yang kekal oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa benar Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang Tuhan janjikan bagi kami manusia supaya kami beroleh selamat. Dan biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menikmati janji yang indah itu, kami boleh mendapatkan pengharapan yang indah itu di dalam kehidupan kami. Kami terbebaskan dari hukuman dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati dan menyertai. Jadikan hidup kami berkat dan kesaksian dimanapun kami berada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan